Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua warga GKJW Probolinggo. Bagaimana kabarnya? Tentu sangat luar biasa. Kami Majelis Jemaat berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di tengah pandemi wabah COVID-19 saat ini. Kita tetap berdoa semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Dan ibadah sekarang ini menurut kalender gerejawi masuk dalam Minggu Paskah ketiga dan juga bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Ibadah tetap diadakan di rumah masing-masing dengan keluarga. Berita penegasan yang pertama, tetap mendukung kebijakan pemerintah dalam melawan COVID-19. Antara lain menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun air dengan air yang mengalir, tinggal di rumah bersama keluarga. Dan berita penegasan yang kedua, dalam rangka memperingati Hari Kartini, pengurus KPPW mengadakan lomba untuk ibu-ibu. Lomba foto kebaya Jawa, bukan kebaya modern. Untuk kriteria lomba akan di-share ke ketua KRW masing-masing. Dan yang ketiga, penegasan yang ketiga, dalam menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita menghormati saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi COVID-19. Demikian tadi penegasan warta jemaat minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Dan selanjutnya, kita bersama-sama masuk dalam panggilan ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu ini, kita bersama memperingati Hari Kartini. Kita mengenang jasa Raden Ajeng Kartini yang telah memperjuangkan keadilan bagi kaum wanita di Indonesia. Mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 5, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah namamu.
kita datang memenuhi panggilan Tuhan dan mengaku di dalam hati kita bahwa sumber pertolongan kita berasal dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keunikannya, yang telah melakukan karya terbaik untuk seluruh ciptaannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini kita secara khusus memperingati ibadah Minggu dengan mengingat akan sosok pahlawan emansipasi, yakni Ibu kita Kartini. Firman Tuhan pada ibadah saat ini kita ambil dari surat 2 Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang demikian firman-Nya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang menjadi dasar tema ibadah kita dengan kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, Ku Pegang Firman-Mu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hati merasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah saudara-saudara, saat ini kita datang di hadapan Tuhan di dalam pengakuan akan keberadaan kita yang senantiasa penuh dengan dosa dan kesalahan. Tuhan, saat ini kami mengakui kesombongan dan keegoisan kami. Seringkali kami mengabaikan Tuhan. Ketika Engkau memberi perintah, kami sering tidak menurutinya. Dan ketika Engkau memberkati, kami pun lupa untuk mengucap syukur. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan
Tuhan, Engkau merencanakan segala hal yang baik dan indah untuk kami semua. Tetapi lebih sering kami menggerutu, bahkan kami marah kepadamu. Engkau mengajarkan kami agar selalu dapat mencintai dan juga menyayangi sesama kami dengan tulus hati. Tetapi kami seringkali mengajukan syarat untuk dapat mengasihi sesama kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, Engkau selalu memperdulikan dan mengutamakan mereka yang miskin, mereka yang lapar, lemah, dan tersisih. Tetapi kami hanya memperdulikan diri kami sendiri, bahkan sering mengabaikan dan merendahkan mereka. Engkau yang menegakkan keadilan, Engkau yang membebaskan mereka. Tetapi kami justru melakukan penindasan dan berbuat yang tidak adil kepada sesama kami. Tuhan, kami berlumuran dosa. Amin. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kasih dan pengampunan Allah tiada terhingga untuk kita bila kita mau untuk mengakui dosa di hadapan Dia dengan sungguh-sungguh. Dan inilah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12, firman Tuhan katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosamu, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan kita menyanyikan pujian Yang Maha Kasih. Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan yang ke-10.
hatiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersuka cita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Dan kita akan bersama-sama memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena dengan segala keterbatasan, kami masih Kau beri kesempatan untuk beribadah bersama. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Bapa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Patria Yusak yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan kepada anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai ke-55. Demikian firman Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Saya berharap panjenengan di rumah
juga dalam keadaan baik. Semua sehat dan dapat bersama-sama memiliki sukacita di hari Minggu pagi, hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, Corona telah menyebabkan ratusan kematian. Dan saatnya bagi kita, Bapak Ibu, kita balas dengan kita memberikan ribuan kelahiran. Ayo Bapak-bapak, semangat. Positifkan istri-istri. Mari kita kembalikan populasi. Kita kembalikan populasi sebanyak-banyaknya. Dan tentu saja tetap di rumah saja. Are you ready? Ya, itulah sedikit saya menirukan Bapak Ibu dari saudara di sebelah. Yang memang itu juga membuat saya tersenyum. Bagaimana dengan bapak-bapak? Setuju atau tidak? Bagaimana Kartini-Kartini muda di sini? Are you ready? Ya, mungkin Bapak Ibu akan berkata, logikanya benar, Pak. Tapi yang melakukan Bapak Ibu pendeta saja. Kami enggak sanggup kalau harus menambah dengan ribuan kelahiran. Bapak Ibu, saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan di dalam humor kelakar ini, tentunya tetap ada sesuatu yang kita kritisi. Apakah itu pemahaman tentang perempuan yang hanya dilihat dari fungsi domestiknya saja atau fungsi rumah tangga? Kalau dalam bahasa Jawa kita kenal 3M. Bapak Ibu pasti tahu apa itu yang namanya 3M. Masak, maca, dan mana. Nah, itulah yang namanya 3M. Loh, Pak Dito, emang ada fungsi lain dari perempuan selain yang 3M tadi? Nah, yang bisa jawab tentunya adalah Ibu-Ibu Kartini di sini. Apa ada fungsi lain selain 3M tadi? Ya, kalau kita merenungkan ini Bapak Ibu, justru karena mengetahui ada yang belum diberikan, ada yang belum maksimal dari fungsi peran perempuan, inilah Ibu Kartini berjuang. Dia menuntut emansipasi. Artinya, emansipasi adalah bagaimana memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekelompok orang di mana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka. Bidang apa saja, Pak, yang diabaikan atau tidak diberikan kepada mereka? Banyak. Dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, hukum, keagamaan.
Ada banyak contoh-contoh di mana ya kita dapat berpikir itu memang gak batik bener aslinya. Ya, mengapa itu bisa terjadi? Ya tentunya kalau kita melihat ya bisa karena kemauan penguasa. Aku sing kuwasa, kowe kudu gelem kaya ini. Atau mungkin itu juga psikologis. Misalnya, aku wong lanang sing ngatur, tugasmu wong wedok kudu gelem diatur. Atau mungkin dari kebiasaan struktur di masa-masa tradisional. Perempuan itu harus lembut, harus bisa sopan, harus bisa menjaga bicara dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara, memang yang dituntut Ibu kita Kartini adalah hak pendidikan bagi perempuan. Tetapi dia memang melihat justru pendidikan ini adalah kunci dari perubahan yang ada di dalam kehidupan sosial. Sekarang kita belajar pada dua tokoh Alkitab kita yang barusan kita baca bersama. Dua sosok calon ibu yang dilaporkan oleh Lukas. Dan dia membuat mereka terlihat begitu istimewa. Apa saja yang dilaporkan Lukas tentang perempuan-perempuan ini? Satu, saya mencatat bahwa perempuan-perempuan ini memiliki ketaatan kepada Allah dan firman-Nya. Mereka percaya akan penggenapan janji Allah dan mereka mau melangkah. Mereka ketaatannya jauh lebih baik kepada Tuhan ketimbang dengan keluarga mereka. Yang kedua, saya mencatat bahwa mereka sungguh sangat dekat dengan firman Allah. Bahkan tidak hanya Alkitabiah, tapi juga diekspresikan, dibuat sebuah nyanyian. Jadi tidak hanya baca, merenungkan, tapi digubahkan menjadi sebuah lagu. Yang ketiga adalah hidupnya dijalani dengan penuh syukur. Bersandar hanya pada anugerah. Yang keempat, bagaimana mereka memahami implikasi berita sukacita atau berita Injil ini bagi orang miskin. Kita lihat puisinya Maria. Bagaimana orang miskin akan bersukacita. Bahwa berita Injil ini akan berdampak luas, bukan hanya pada pribadi-pribadi, tetapi juga bagi masyarakat. Yang keenam, dia adalah pribadi-pribadi yang reflektif dan kontemplatif. Saat Maria menerima salam dari malaikat, apa yang kemudian dicatat oleh penulis Injil? Dia merenungkannya. Berarti dia adalah orang yang memiliki sebuah ketekunan untuk menggayemi atau menggumuli apa yang menurut dia betul-betul penting. Dan bagaimana mereka terakhir saling membangun di antara mereka sendiri. Bapak Ibu, sungguh perempuan yang hebat dan luar biasa. Dan tentu saja kita tidak bertanya bagaimana anak yang dilahirkannya. Ya, tentunya juga
luar biasa. Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang saya nggak ingin banding-bandingan. Karena itu memang kalau menurut Injil hanya diketahui antara Elisabet dan Maria, tidak oleh orang lain. Tetapi saya mau fokus pada yang sungguh-sungguh menjadi stressing atau penekanan, yakni pada peristiwa kelahiran ajaib yang menjadi jalan pembebasan manusia. Yang saya maksudkan adalah kelahiran yang ajaib ini dihasilkan dari hidup dan pelayanan yang baik. Saudara-saudara, ada orang mungkin dapat mengatakan, kalau kamu ingin hidup baik, mbok ya tinggal baca itu apa perintahnya Alkitab dan lakukan. Ya itu kan sudah cukup. Tetapi sekali lagi, menurut berita Injil, itu belum cukup. Saudara harus lahir baru di dalam Kristus. Yusuf, Zakaria, orang yang saleh. Tetapi kalau kita melihat dua perempuan ini, Yusuf, Zakaria adalah laki-laki yang saleh. Tetapi kalau jujur melihat, ternyata mereka dalam hidup rohani masih kalah dengan istri-istri mereka. Meskipun dari segi usia mereka jauh lebih tua. Artinya apa? Di dalam memahami firman Tuhan dan kemudian melakukan kehendak Allah, justru perempuan-perempuan ini yang bergerak mendahului mereka. Saudara-saudara, bisa juga terjadi. Ada orang yang mengaku, saya loh, jadi orang Kristen itu sudah lama. Saya sudah ibadah sejak kecil. Saya bahkan jadi penatua diaken. Saya ikut melayani. Dan saya sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Loh, apa itu semua belum cukup untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang yang baik? Ya, disinilah kita melihat betul bahwa itu bukan sebuah jaminan. Ingat cerita Nikodemus. Nikodemus yang dalam usia tua, Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Bahwa ternyata bukanlah yang sudah lama, yang sudah tua, tetapi yang memahami dan kemudian melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kerahiman Anda, apakah kerahimannya Elisabet ataukah kerahimannya Maria? Kalau kerahimannya Elisabet, Anda hanya akan bertanya tentang pertobatan dan bagaimana kami hidup selanjutnya. Tetapi jika Anda kerahimannya adalah Maria, Anda sungguh-sungguh akan lahir baru di dalam Kristus. Bukan baptisan Yohanes yang menyelamatkan, tetapi baptisan
di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa semua itu Tuhan sendiri yang mengerjakan. Bahwa Allah sendiri yang berkarya di dalam rahim Maria. Dia takluk, berserah, jadilah kehendak. Demikian juga saat ini, pada peringatan Kartini, panjenengan Kartini muda, Kartini sepuh, adalah pejuang-pejuang untuk kelahiran baru yang ajaib. Sebuah proses kelahiran yang akan mengubah keluarga, mengubah gereja ini, bahkan mengubah bangsa. Bahwa perempuan-perempuan yang sungguh-sungguh memahami dan melakukan kehendak Tuhan tetap fokus untuk mewujudkan rencana dan karya penyelamatan Tuhan yang ajaib. Dan panjenengan semua dipanggil untuk itu. Selamat menjadi rahim untuk kelahiran putra-putra terbaik. Generasi yang akan mengubah dan menyatakan dunia adalah penuh dengan damai sejahtera Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tiba saatnya kita memperbarui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama umat di dunia, kita mengakui iman kita dengan sikap sempurna dan penuh hikmat. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bangkitlah kaum wanita, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Adapun yang menjadi dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 38. Demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 291. Kita nyanyikan bait yang pertama. Mari bersyukur semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, kita bawa ke hadirat Tuhan melalui doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan pemeliharaan dan tuntunan di dalam hidup kami, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah dengan firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh menjadi pedoman di dalam kami melaksanakan hidup kami hari lepas hari. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan telah membukakan mata hati kami untuk memberikan sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami di dalam bentuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, dan Tuhan mengkuduskan, sehingga persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini Tuhan dapat berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau serahkan pengelola persembahan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka, dan Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami juga mau serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan Ketua RW, Ketua RT, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat serta kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam menangani COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami, agar supaya dapat segera berakhir dan kami semua dapat segera melaksanakan aktivitas-aktivitas kami seperti semula. Bapa yang di surga, biarlah melalui tangan-tangan mereka pula apa yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa dan negara kami, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dapat segera tercapai. Bapa yang di surga, kami juga mau serahkan gereja kami di sini, mulai dari Bapak Pendeta, para majelis jemaat, dan juga badan pembantu, semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan berkarya pada mereka satu persatu, agar mereka juga dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya di sini dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah melalui mereka ya Tuhan,
nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih lemah, berbaring, sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah dalam masa pemulihan. Kami serahkan mereka semua juga ke dalam tangan kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk tengok mereka, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka, mengangkat segala sakit penyakitnya, mengangkat semua penderitaan yang mereka alami saat ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan kembali, sehingga mereka dapat segera berkumpul bersama dengan kami untuk bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semua ini dan doa permohonan serta ucapan syukur ini. Hanya kami pinta dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan, bahwa Dia menganugerahkan kekuatan dan talenta yang berbeda-beda kepada setiap kita, umat kepunyaannya. Karena kita telah ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan, maka marilah saat ini kita juga hadir untuk menolong dan memberi kekuatan kepada sesama dengan tanpa memandang perbedaan, agar kehidupan kita sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kita pujikan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan nama yang menetap, dan nama yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Marilah
kita bersama mengakhiri ibadah kita dan kita menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan